Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min hazaini rahmatika. Allahumma arzuqni fahma wa ilma wal hikmah wal aqlu wa huda wa nura ayatul Qur'an fi qalbi wa nura ayatul Qur'an fi lisani wa nura ayatul Qur'an fi wajhi. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini kita sama-sama masih meringankan langkah kaki kita, masih diberi sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu, untuk mengkaji ilmu, untuk belajar sesuai dengan yang Rasulullah sarankan kepada kita, bahwa menuntut ilmu adalah hukumnya wajib bagi setiap muslim maupun muslimah. Malam hari ini kita buktikan kepada Rasulullah, sesibuk apapun diri kita, repot apapun keadaan kita, bagaimanapun kondisi kita, malam hari ini Allah mudahkan langkah kita, Allah mudahkan niat kita, Allah mudahkan apa yang kita inginkan dari diri kita untuk mengisi kalbu kita. Karena makanan kalbu adalah ilmu, makanan jahid, makanan sehari-hari. Kalau makanan sehari-hari kita isi terus, makanan kalbu tidak pernah kita isi, maka ibarat kata kita sebagai orang hidup tapi mati. Siapa dia? Dia adalah orang-orang kafir. Orang kafir itu hidup, makan tiap hari, berfoya-foya tiap hari, tapi kalbunya kosong dengan lillahi ta'ala. Maka itu mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dikasih hidayah oleh Allah, begitu lahir dari orang tua kita sudah beragama Islam. Ini suatu karunia yang Allah berikan. Kenapa? Bisa aja kita lahir dari perutnya orang Yahudi, dari perutnya orang Nasrani, dari perutnya orang Majusi, tapi Allah kasih kita lahir dari seorang ibu yang beragama Islam. Enggak cukup sampai di situ. Dalam memperjalankan kehidupan kita, segala sesuatu diperlukan ilmu. Apapun yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari dibutuhkannya ilmu. Apa itu ilmu? Suatu pengetahuan. Apa itu pengetahuan? Sesuatu pembelajaran, sesuatu hal yang harus kita laksanakan untuk melaksanakan pekerjaan yang akan kita kerjakan. Contoh, kita masak, kalau nggak punya ilmu bingung kita. Memasak sayur sop jadi sayur asam, masak sayur asam jadi sayur lodeh, masak sayur bening paling pintar, mana air doang direbus. Nggak perlu pakai ilmu. Insyaallah mudah-mudahan ya. Jadi sesuai dengan pengkajian kita malam hari ini adalah manfaat dan mudaratnya menuntut ilmu, babnya yang perihalnya pasal ilmu penerawangan yang bersumber dari kalbu dan hati. Kenapa kita angkat pengkajian ini, kita kaitkan dengan perilmuan? Karena selama ini banyak sering kita menemukan teman-teman kita, mungkin saudara kita, mungkin tetangga kita yang pada pintar nerawang. Malam ini kita kaji, apakah penerawangan dia berdasarkan ilmu ataukah hal-hal lain? Insya Allah dengan demikian kita akan paham pada saat nanti ada siapapun orang di antara kita, saudara kita, tetangga kita maupun teman-teman kita yang bicara penerawangan, kita bisa tahu bahwa dia berdasarkan ilmu, bahwa dia berdasarkan bukan ilmu, kita akan tahu.
Kenapa? Karena kita sudah mempelajari ilmunya, kita sudah paham dengan ilmu penerawangan. Ya, jadi mari pertama-tama yang perlu kita buka adalah apa sih itu yang dikatakan ilmu. Ilmu yang sesungguhnya adalah satu pemahaman yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, kepada hamba-hambanya, kepada makhluk ciptaan Allah, baik jin dan manusia. Kenapa? Karena Allah menyuruh, memerintahkan kepada jin dan manusia untuk beribadah. Nah, dengan ada ibadah itu Allah buka pengetahuan baik jin dan manusia bagaimana tata cara beribadah. Yang tadinya beda ya antara ibadahnya manusia dengan ibadahnya jin. Nah sekarang yang kita bahas adalah ibadahnya manusia. Insya Allah nanti mungkin juga akan kita kaji sedikit ibadahnya para jin. Jadi kalau ilmu kita ambil garis besar adalah suatu nur, suatu cahaya yang Allah kasih kepada hambanya untuk memahami, untuk mengetahui segala apapun yang dia lakukan. Kenapa dikatakan al ilmu nurun? Jadi ilmu adalah cahaya. Al ilmu nurun, ilmu adalah cahaya. Jadi ilmu itu berupa cahaya yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita bicara masalah nur, di dalam Quran surat An-Nur ayat 35, di situ dikatakan oleh Allah bahwa cahaya yang Allah tembuskan kepada manusia berupa ilmu tadi itu ada beberapa hal sifatnya pembagian-pembagian, pembatasan-pembatasan sampai sejauh mana cahaya itu tembus kepada manusia. Kenapa? Karena dalam kehidupan sehari-hari masih ada kita temukan orang yang bodoh, orang yang enggak pintar. Nah itu berarti cahaya yang Allah tembuskan kepada orang itu belum sampai pada tujuannya. Jadi kalau cahaya itu sudah sampai kepada tujuannya, makhluk yang dikehendaki oleh Allah, maka otomatis dia akan pintar, dia akan tahu, dia akan paham. Itu dikatakan ilmu pengetahuan. Jadi nggak semua orang dapat pancaran sinar, dapat pancaran cahaya yang Allah kirimkan berupa ilmu. Karena jelas di Quran ayat 35 surat An-Nur dikatakan seperti itu, bahwa cahaya yang tembus kepada manusia, cahaya yang tembus kepada hambanya, cahaya yang tembus kepada makhluk Allah berupa jin dan manusia itu berkelas-kelas, bertahap-tahap ya Pak. Sampai ada dalam suatu pemahaman nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Nah ini merupakan suatu cahaya yang megapolitan, cahaya besar. Kalau kita bicara cahaya, berarti yang ditulis di sini dalam Al-Quran ada cahaya berupa sebagai cahaya lampu yang 5 watt, 10 watt, 15 watt, 20 watt, begitu seterusnya. Dan ada cahaya nurun ala nurin, cahaya seperti cahayanya matahari, cahayanya. Jadi dia bersinar. Nah, kalau kita bicara nur, di dalam hikam dikatakan nur cahaya yang tersimpan dalam hati manusia itu datangnya dari nur yang langsung dari pembendaharaan gaib. Jadi di Al-Hikam yang ke-163 dikatakan bahwa nur cahaya yang tersimpan dalam hati itu datangnya dari nur yang datang langsung dari pembenaran gaib. Nur mus
nur mustawda'u fi qulubi ayat itu dah. Terus dah ayatnya. Nur mustawda'u, nur mus pakai bahasa Latin apa, Pak? Nur mustawda'u, nur mustawda'u fi qulubi, nur mustawda'u fi qulubi madaduhu minan nuril waridi. Hah? Nur 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 musuh nur nur musuh tawadau nur nur musuh tawadau nur mustawda'u fi qulubi madaduhu minan nuril waridi min hoja ini guyubi. Ya, ya. Al-Hikam 163. Artinya nur cahaya yang tersimpan dalam hati itu datangnya dari nur yang datang langsung dari pembendaharaan gaib. Nur cahaya yang tersimpan dalam hati itu, nur cahaya yang tersimpan dalam hati itu datangnya dari pembendaharaan gaib. Nah, ini jangan salah penafsiran. Yang dikatakan gaib di sini adalah suatu pembendaharaan sifat-sifat Allah. Ya, makna suatu gaib di sini adalah pembendaharaan sifat-sifat Allah. Ya. Berikutnya satu lagi, mataliul anwari, mataliul anwaril kulubu, mataliul anwaril kulubu wal asraru. Mataliul anwaril qulubu wal asraru. Nah, maknanya artinya tempat terbitnya berbagai nur cahaya Allah. Terbitnya berbagai nur cahaya Allah itu dalam hati manusia. Berbagai nur cahaya Allah itu dalam hati manusia, tempat terbitnya berbagai nur cahaya ilahi Allah, cahaya Allah itu dalam hati manusia dan rahasia-rahasia. Jadi terbitnya cahaya nur cahaya Allah itu dari hati sebenarnya. Nah, dua hal tadi ini sudah cukup menjelaskan bahwa ilmu yang sesungguhnya, ilmu yang sebenarnya adalah ilmu yang berdasarkan qalbu. Kenapa berdasarkan qalbu? Karena qalbu adalah sumber dari nur Allah. Ya kan? Ini kita belum bicara masalah penerawangan ya. Kita bicara penjelasan masalah qalbu.
coba alikam 162 ya. Nah, yang kedua tadi alikam 162. Jadi matoliul anwaril qulubu wal asrarul alikam 162. Yang pertama itu berapa? Alikam 163. 163. Tadi 162. Jadi kalau kita pemahaman kita melihat ilmu tadi, tentunya yang di luar dari dua hal tadi ilmu yang mudorot. Jadi kalau kita bicara ilmu yang manfaat berdasarkan dua tadi. Pertama, ilmu yang sumbernya dari kalbu kita yang berisi nur cahaya Allah yang diberikan kepada kita. Kalau ada orang menuntut ilmu tanpa tadi, tanpa sumber dari kalbu, yang hanya bersumber dari pola pikir dia, itu diragukan kebenarannya. Kenapa? Karena nggak dikatakan sumber cahaya Allah dari pikiran atau dari panca indera, tapi dari kalbu, dari hati. Emang ada orang menuntut ilmu nggak dari kalbu? Ada. Jadi salah satu ilmu yang manfaat adalah ilmu yang berkaitan erat dengan syariat agama, bukan syariat adat. Ilmu yang manfaat, ilmu yang berdasarkan syariat agama. Ilmu yang mudorot, ilmu yang berdasarkan syariat adat. Nah, jadi bedanya agama dan adat. Kalau kita menjalankan sesuatu ilmu berdasarkan syariat agama, insya Allah jelas tuntunannya, yaitu Al-Quran dan hadis. Tapi kalau kita menuntut ilmu yang berdasarkan syariat adat, wallahu alam bishawab, maka kitab apa yang kita nggak tahu. Ada kitab Mujarobat, ada kitab-kitab lainnya yang menjelaskan biar adat istiadat. Pelajari bisa, yang insya Allah manfaatnya kurang dibanding dengan ilmu syariat yang dipelajari berdasarkan agama. Karena kalau ilmu syariat berdasarkan agama jelas sumbernya Al-Quran dan hadis, ijma dan qiyas para ulama. Itu sekilas dalam masalah ilmu. Jadi kita kembali kepada topik yang penerawangan. Apa sih yang dikatakan penerawangan? Selama ini kita sering mendengar ada orang bisa menerawang, ada orang bisa menebak-nebak, ada orang bisa memperkirakan, ada orang bisa melihat mungkin. Misalnya ada yang berita, saya kemarin habis ziarah ke makam A, melihat Sahibul Makom lagi duduk, kita lagi joget, kita lagi berdiri. Nah, apakah benar hal ini sesuai dengan yang dia katakan? Jadi sebelum kita bicara lebih lanjut, yang pertama boleh tulis penerawangan yang timbul dari sumber penerawangan yang timbul dari sumber pikiran atau akal. Penerawangan yang timbul bersumber dari pikiran atau akal, ini disebut gurur. Apa itu gurur?
Gurur adalah tipu daya. Ini kita masih tetap bersumber pada kitab Al-Hikam dan Ihya Ulumuddin ya. Jadi penerawangan yang bersumber kepada aklu atau pikiran ini disebut gurur atau tipu daya. Nanti kita bahas ayatnya ya. Yang kedua, penerawangan yang bersumber kepada kolbu ya, bukan hati ya, kolbu dan hati beda, disebut warid. Apa itu warid? Suatu keistimewaan yang Allah berikan kepada seorang hamba yang dikehendaki. Warid suatu keistimewaan yang Allah berikan kepada seorang hamba yang dikehendaki. Nah, warid inilah yang mengarahkan orang itu bisa menerawang dengan kolbu. Bagaimana cara menerawang dengan kolbu? Dan bagaimana caranya menerawang dengan pikiran? Ini harus ada suatu beda, suatu banding ya. Pertama, kalau kita menerawang dengan kolbu, tulis ayatnya Al-Anwaru. Penerawangan dengan kolbu tadi yang dikatakan warid, kita terus singawan Allah berikan ayatnya adalah Al-Anwaru matoyal kuluba atau kulubi wal asrari. Jadi kenapa orang bisa menerawang dengan kolbu? Nah, ini dalilnya. Al-Anwaru matoyal kuluba wal asrari. Artinya nur cahaya, nur atau cahaya iman keyakinan, nur cahaya iman keyakinan yang Allah berikan sebagai kendaraan yang mengantarkan hati untuk dapat menerima segala rahasia daripadanya, yang mengantarkan hatimu maksudnya itu, yang mengantarkan hatimu untuk menerima segala rahasia daripadanya. Jadi kembali kepada tadi, kalau Allah sudah tembuskan nur cahayanya dalam kalbu kita, maka insya Allah dari nur cahaya itulah kita bisa menembus hal-hal gaib. Kalau sudah dikatakan menembus, berarti ngamblang. Dalam Al-Quran dikatakan surat Al-Qaf ayat 22. Nah, jadi yang berkaitan dengan penerawangan kalbu di Quran, Allah berfirman dalam Al-Qaf ayat 22. Itu ayatnya laqad kunta fi ghaflatin hadza fakasatna fabasaruka yaumal hadid. Kita mengongsarlah ayatnya. Apa kata Allah?
dulu kamu lalai dalam hal-hal seperti ini. Haza fakasabna, maka pada hari ini aku buka tirai, aku buka hijab. Fakasabna, kita akan fabasyaruka yauma hadid, maka engkau dapat melihat dengan gamblang di hadapan dirimu. Jelas ya? Jadi kalau penerawangan dengan kolbu itulah yang benar. Kenapa? Dasarnya jelas, sumbernya jelas, asal muasal penerawangannya jelas dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hambanya yang dikehendaki. Nah, pertanyaannya, siapa yang bisa menerawang dengan kolbu? Adalah hamba yang dikehendaki. Siapa hamba yang dikehendaki? Berkaitan dengan hal ini, Allah sebut tadi, dikatakan nur yang Allah berikan melalui kolbu disebut warid. Ada 3 tahap Allah memberikan warid kepada hamba yang dikehendaki. Tahap pertama, Allah memberikan warid, suatu pemahaman, suatu ilmu nurullah, ilmu nur cahaya Allah, agar hamba tersebut taat beribadah. Tapi dia masih butuh kebutuhan dunia. Jadi yang pertama tadi Allah berikan kepada tahap pertama, Allah berikan warid tersebut kepada orang yang dikehendaki, kepada hamba yang dikehendaki, agar taat beribadah, tapi dia masih membutuhkan dunia. Ini disebut adalah abrar. Jadi orang yang beribadah, orang yang taat kepada Allah, masih membutuhkan dunia, masih membutuhkan urusan dunia. Ini dikorongkan dengan kata abrar. Nah, orang abrar ini amalnya disebut amalillah. Mari kita pelajari. Apa itu amalillah? Dia beramal, dia beribadah karena Allah Ta'ala. Amalillah, itu orang abrar. Jadi keikhlasan orang abrar, amal-amal perbuatannya berdasarkan amalillah. Kenapa? Karena dia meyakini ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah saya menyembah, hanya kepada Allah saya mohon pertolongan. Itu orang abrar. Dia taat ibadah, tapi dia masih mengerjakan dunia. Itu Allah kasih pemahaman di situ ilmunya. Tahap pertama. Tahap yang kedua, Allah tingkatkan yang tadi dia paham cuma urusan akhirat dan dunia, tapi Allah tingkatkan dia hanya memahami urusan akhirat. Dia tidak berfokus dengan urusan dunia. Nah, ini dikatakan orang yang beramal, orang muqarrabin. Jadi orang muqarrabin itu Allah tingkatkan dalam orang muqarrabin, dia beramal, dia berbuat suatu kebaikan dengan amal billah. Dia beramal karena bantuan Allah. Jadi orang muqarrabin dia sudah nggak pandang lagi dengan dunia. Dia sudah memfokus kepada akhirat. Maka amalannya yang dia lakukan disebut amal billah, amal karena bantuan Allah. Mana bedanya amalillah dan amal billah? Kalau amalillah tadi orang-orang abrar, dia harus kerja, dia harus ikhtiar, dia harus berusaha untuk mendapatkan sesuatu yang dia harapkan untuk amal dia, amal karena Allah. Tapi kalau amal billah, amal atas bantuan Allah, mungkin karena dia udah gak butuh dunia, dia gak apa-ngapain. Dia cukup berzikir kepada Allah, dia cukup tawadu kepada Allah, dia cukup zuhud kepada Allah, maka Allah bantu dia terpenuhinya segala kebutuhan. Jadi jangan heran kalau ada orang yang berzikir, orang yang rajin ibadah, orang yang zuhud kepada dunia, tapi rezekinya makmur,
rezekinya lancar. Itulah orang muqarrabin. Jangan curiga. Curiga lagi punya tuyul. Curiga lagi ya. Dia di kamar. Di kamar biara tuyul, di kamar wah macam-macam, jangan. Nah, inilah pemahaman kita. Jangan. Yang tolong, emang ada berpendapat orang. Selama ini yang tersebar, yang kita dengar di lingkungan kita. Gak mungkin kita berzikir, kita berdoa Allah turunkan duit geblek. Emang benar, agak mungkin itu benar omongannya, tapi maknanya salah. Ternyata ada. Ternyata begitu kita buka kitabnya, kita kaji kitabnya, ada orang yang seperti ini, cuma duduk tafakur, dia berjuhud kepada dunia, dia tawadu kepada Allah, dia berzikir, dia ma'rifatullah, Allah bantu dia, segala kebutuhannya terpenuhi. Ada begitu. Itulah orang muqarrabin. Kenapa? Karena amalan yang dia lakukan amal billah, beramal, berbuat kebaikan atas bantuan Allah. Kalau tadi abror beramal, berbuat kebaikan dengan karena Allah. Nah, jadi mereka tahu nih, kalau orang di kamar mulai kita banyak nyarin, wah udah bagus tuh, ikutin kalau pelajarin semuanya apa yang dibaca, zikirannya apa ya. Jadi itu salah satu diantaranya ya. Jadi tadi kita kembali kepada pihak penerawangan. Jelas kalau yang berdasarkan akli disebut gurur, itu ada tipu daya. Tipu daya siapa? Al-gurur suatu perbuatan yang diciptakan, yang dilakukan sebangsa jin terhadap manusia. Jadi kalau kita menerawang dengan pola pikir, pakai akal tadi, pakai akal tadi, masuklah jin menghijab diri kita, mengaling-alingin zahir dan batin kita dalam hal melihat alam-alam gaib. Ini bahaya. Apa bahayanya? Kalau hal ini terus-menerus dilakukan, akan menghancurkan kaidah keimanan akidah kita. Kenapa? Dia terlalu asik terbuai dengan suatu permainan tipu daya jin, senang dia bilang lihat gua itu. Akhirnya apa kalau ada begitu? Lupa ibadah, malas ibadah, sombong timbulnya. Gue jarang sholat, jarang ngaji, jarang apa-apa, bisa gue melihat setan, bisa gue melihat jin, bisa gue melihat makhluk lain. Nah, padahal yang lihat bukan diri dia, adalah jin. Jin yang masuk pada kelopak matanya, itulah yang melihat hal-hal gaib bagi orang yang menggunakan penerawangan akal. Tadi kembali pada hal gaib ya, hal qalbu. Malah sudah kita bahas siapa sih orang-orang yang dikehendaki Allah yang akan mendapat suatu penerawangan melalui gaib dengan suatu sinar yang Allah pantulkan, dengan suatu cahaya yang Allah pancarkan dari kalbunya sehingga bisa nembus hal-hal gaib. Salah satu diantaranya adalah orang yang ma'rifatullah, orang yang selalu berusaha taat kepada Allah, orang yang selalu berusaha menjalankan segala perintah Allah, orang yang selalu berusaha menjauhkan segala larangan Allah. Itulah orang pilihan, itulah orang yang Allah kehendaki.
Ini dalam arti kata perjalanan yang iktisar, perjalanan yang biasa-biasa, perjalanan yang lewat jalan arteri, nggak lewat jalan tol. Ya. Tapi ada pemahaman yang sekilas, yang tiba-tiba suatu hal yang gaib Allah tunjukkan dengan nyata, dengan segera melalui kalbunya. Tapi tetap tadi orang ma'rifat, tetap orang yang beribadah, tetap orang yang taat. Tapi tiba-tiba dia nggak pernah punya satu niat, punya satu hajat mempelajari hal-hal seperti itu, maka Allah buka hijab di kalbunya. Nah inilah ikhtiraf. Apa itu ikhtiraf? Suatu hidayah, suatu karunia yang Allah berikan kepada seorang hamba dengan terbukanya cahaya qalbu. Karena dalam satu ayat dikatakan luasnya, besarnya jagat raya ini tidak bisa memasuki diriku, kata Allah. Tapi hati, kalbu seorang hamba yang aku kehendaki, yang aku sinari kalbunya dengan nur cahayaku, aku ada di dalamnya. Apa maknanya? Bahwasanya kalbu, hati seorang yang beriman, seorang yang bertakwa, seorang yang ma'rifatullah, luasnya melebihi luas jagat raya. Jagat raya nggak mampu memasuki Allah. Tapi hati seorang yang beriman, seorang yang takwa, seorang yang ma'rifatullah, Allah ada di dalam. Maka disitulah suatu pancaran, tidak hanya cahaya bulan, tapi sinar matahari akan tembus. Dia kata bijak antara dunia syahadat dan dunia gaib. Bagaimana kita mempelajarinya? Rajin berzikir, rajin beribadah, rajin baca Quran. 3 poin. Pertama, rajin ibadah. Kedua, rajin baca Quran. Ketiga, rajin berzikir. Yang dikatakan rajin ibadah luas maknanya. Yang dikatakan rajin berzikir juga luas maknanya. Yang dikatakan rajin baca Quran juga itu luas maknanya. Kalau 3 hal ini dilakukan, maka hati kita, kalbu kita luasnya melebihi luasnya jagat raya, sinarnya melebihi sinar matahari, cahayanya melebihi cahaya bulan. Nah, jadi bedanya ya, matahari bukannya bercahaya, dia bersinar. Dari bulan bukannya bersinar, ya bercahaya. Satu contoh, pagi sampai siang menjelang malam, sinar matahari menutupi jagat raya. Sinar. Jadi kalau matahari bersinar udah terang, siang berarti. Nah, menjelang malam gantian tugasnya bulan mengeluarkan cahaya. Maka beda. Kalau bulan bersinar mungkin nggak ada malam, kayak siang, hanya beda sinarnya beda. Mungkin matahari sinarnya 10 watt, bulan sinarnya 5 watt. Karena kalau siang terang benderang, kalau malam agak gelap. Tapi karena malam bukannya sinar bulan tapi cahaya bulan, maka redup malam-malam. Apa makna redup? Panas kagak, dingin kagak, redup. Kenapa? Karena cahaya yang dikeluarkan oleh bulan. Tapi kalau siang, sinar yang keluar matahari itu panas banget. Ya, sampai sini ada pertanyaan. Jadi kita nggak usah banyak-banyak bahas masalah ini ya. Yang penting kalau kita mempelajari sesuatu penerawangan, ada 2 kunci, ada 2 sumber. Yang pertama dari akal, yang disebut gurun, tipu daya. Siapa yang tipu daya kita? Jin. Kenapa jin menipu daya manusia? Jelas.
dan menjerumuskan manusia. Manusia nggak sadar. Yang kedua, penerawangan melalui kolbu. Apa itu penerawangan melalui kolbu? Dengan sumber-sumber orang, sumber-sumber yang kita sebutkan adalah suatu yang warid, satu cahaya yang Allah berikan dalam hati kita yang Allah kehendaki kepada hamba-hambanya. Warid ini tadi bertahap, ada 3 tahap warid Allah berikan kepada hambanya. Yang pertama, warid secara orang itu bertaat beribadah kepada Allah tapi masih butuh dengan dunia, adalah abror. Apa orang abror? Amalannya lillah, amal lillah, beramal karena Allah Ta'ala. Dia harus usaha, dia harus ikhtiar, dia harus bekerja. Itu orang-orang abror ya. Atas ada lagi orang yang mukarrabin. Amal orang mukarrabin adalah amal billah, yang beramal atas bantuan Allah. Dia berzikir, dia tawadu, dia juhud, dia ma'rifat kepada Allah, maka Allah akan penuhi segala kebutuhan, maka Allah bantu dia. Nah kan, amalillah, amal billah, abror, mukarrabin, warid dan gurur. Itu dong, sepasang-sepasang. Akal dan kolbu. Merawang dengan akal, gurur. Merawang dengan kolbu, warid. Dengan akal, dengan gurur, tipu daya setan. Dengan kolbu, cahaya Allah. Gampang ya. Lantas bagaimana caranya kita bisa menerawang? Nih pakarnya dijelasin. Beliau nanti menjelaskan, mungkin dalam cerita, dalam kita santai. Ya, nah sekarang sudah jelas. Kita jangan lagi mencurigai. Jangan lagi kita berprasangka buruk. Dan jangan lagi kita berfokus dengan suatu ucapan. Nggak mungkin kita semua duduk berzikir Allah turunkan duit dari langit. Benar emang. Tapi dalam suatu ayat, dalam suatu firman, Allah telah buktikan. Kepada siapa? Nabi Musa. Nabi Musa pada saat terdampar di Mesir selama 40 tahun. Terdampar. Muter nggak kemana-mana. Apa kata muridnya? Wahai Musa, engkau seorang nabi, memohon kepada Allah, minta makanan. Maka berdoa lagi Musa, ya Allah ya Rabb, turunkan makanan dari langit, mana wasalwa, ontan. Tiba-tiba dari langit turunlah makanan. Sebenarnya sudah terbukti. Jadi kalau dikatakan nggak mungkin Allah turunkan tiba-tiba dari langit, bohong. Karena Nabi Musa pernah ditunjukkan mukjizat seperti itu yang dikatakan mana wasalwa, makanan yang namanya mana wasalwa, untuk roti gandum yang datang terus langsung dari langit. Bagaimana caranya? Ya bertebaran dari langit, ditanggapin sama anak-anak muridnya, sama umatnya. Itu sudah cukup pada semua punya, berhenti. Namun disitulah asal muasal riwayat kufur, bukannya bersyukur tapi kufur. Nah kekufuran itulah timbulnya nanti suatu cerita, suatu riwayat dalam Al-Quran, mereka menyembah sapi betina. Kenapa mereka menyembah sapi betina? Karena Nabi Musa pada saat itu meninggalkan umatnya untuk menemui Allah di Bukit Tursina. Setelah turun mendapat perintah Allah yang dikatakan Ten Commandment. Ada filmnya 10 perintah Allah. Itu pernah ada itu kalau Nabi Musa Ten Commandment. Jadi setelah mereka tersesat, dapat makanan, lantas Musa dapat tugas dari Allah untuk pergi ke Bukit Tursina. Ditinggalkanlah umatnya, disuruh saudaranya Harun untuk membimbing umatnya. Ternyata ada sebagian umatnya yang menyimpang dari dia, menyembah sapi betina sebagai Tuhan. Pada saat Nabi Musa sedang berjalan untuk menuju dunia Allah.
Allah turun dari bukit Sinai, dapatlah perintah 10 perintah Tuhan. Dalam Taurat dikatakan 10 perintah Tuhan. Nah, maka ada suatu film Ten Commandment itu terkenal 10 perintah Tuhan. Apa 10 perintah Tuhan? Di antara jangan mencuri, jangan ini, jangan semua jangan. Itu ada 10 perintah Tuhan. Jadi sekilas viral keilmuan kita. Mudah-mudahan itu sedikit apa yang kita pelajari dari ilmu kolbu kita pahamin, kita mengkaji, kita mempelajari ya. Mudah-mudahan yang penting ikhtiar kita, yang penting kesungguhan kita. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu wajib hukumnya bagi orang muslim dan bagi orang muslim. Kita menjalankan itu. Adanya kita di sini karena itu. Kita menjalankan sunnah Rasulullah. Kita menjalankan perintah Rasulullah. Kita menjalankan amanah Rasulullah. Selanjutnya Allah punya kekuasaan. Allah punya suatu pengetahuan yang lebih tahu hati kita. Ada yang mau tanya? Mulai masalah. Nah, kenapa? Penerawangan itu dikarenakan mungkin ya karena turunan masuk ke guru atau apa ya? Nah, ini pertanyaan. Jadi ada satu pertanyaan. Ada seseorang bisa menerawang. Dari mana sumbernya? Dari keturunan saya. Dari mana keturunan saya? Dari kakek nenek saya dulu bisa menerawang. Sekarang saya bisa menerawang. Nah ini kan kembali kepada flashback sejarah. Siapa nenek kakek dia? Siapa leluhur dia? Kalau memang dia punya satu leluhur yang seorang soleh, seorang rajin ibadah, seorang yang sifatnya tekun beribadah kepada Allah, seorang kiai atau seorang habaib, insya Allah ya, merawang dia melalui kolbu. Jadi nasab keilmuan dia jelas melalui kolbu, karena dia punya suatu karuhun apa leluhur dia seorang yang soleh. Tapi ada sebagian juga begitu dicek leluhurnya amburadul. Kenapa amburadul? Mempelajari sesuatu ilmu yang bermain bersekongkol dengan jin. Itu ada. Nah ini dikatakan jin nasab. Apa itu jin nasab? Jin turun menurun dari neneknya ke kakeknya, dari kakeknya dari ke cucunya terus sampai ke diri dia. Dia tanpa sadar bahwa dia dapat penerawangan nggak melalui metode tadi yang kita bicarakan, metode zikir, metode baca Quran, metode makrifat kepada Allah, tapi dengan tiba-tiba dia bisa menerawang. Ini jelas, ini dikatakan jin nasab. Nah jin nasab ini sangat bahaya. Sangat bahaya apa? Ini adalah budaya. Rata-rata kalau orang bersekongkol dengan jin nasab atau didiami atau di apa ya, didampingi dengan jin nasab, itu akan melunturkan akidah dia tetap belajar sholat, dia tetap belajar ngaji gitu. Itu hanya sifatnya sementara, tidak akan kuat, tidak akan kekal, karena itulah tipu daya. Karena dia dikatakan sombong lama-lama. Kenapa? Tidak ibadah lagi, dia malas sholat lagi, malas ini lagi. Maka berhasillah jin nasab tadi mengelabui diri dia. Setelah diri dia terpedaya, kalau dia tidak punya keluarganya akan diperdaya lagi. Maka jin nasab ini sifatnya bebas, sifatnya bergentayangan, sifatnya dia nerawang kepada keluarga. Ini pernah terjadi, dan ini sering terjadi. Nah, sekarang yang kita akan pelajari, sekarang yang akan kita uji nanti, sekarang yang akan kita ngaji, kita mengkaji dan akan kita uji nanti,
dalam penerawangan berdasarkan kolbu. Bisa, insya Allah bisa. Yang penting 3 kriteria tadi tetap berjalan dulu. Baca Quran, rajin berzikir, ya, ibadah rajin insya Allah. 3 poin ini Allah akan buka hati kita. Allah akan isi hati kita dengan nurullah. Nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Itulah yang bisa menembus hijab yang kata tipis antara hijab barjah ya. Kalau dalam Quran kalau kita dikatakan barjah, pembatas. Jangan dikira itu tipis. Dunia syahadah, dunia nyata, ini dunia kita sama dunia gaib. Itu ada yang hijab, ada yang barjah. Ini tebal ini. Contohnya tebal apa? Jelas di Quran juga pernah ada diutarakan Allah firman 2 buah lautan bertemu dalam satu tapi nggak bercampur airnya. Bayangin, 2 buah lautan bertemu nggak bercampur air, yang satu asin, yang satu tawar, padahal nempel itu kalau kita lihat kasat mata. Tapi kalau kita cerna dalam satu pemahaman kolbu 800 mil jaraknya itu barjah tadi nempel pada air. Nah sekarang dikatakan alam barjah ya. Alam apa? Alam kubur. Berarti pemisah. Yang dikatakan alam barjah, alam pemisah. Kita ini di dunia, situ di alam akhirat, alam barjah, alam pemisah. Jadi orang yang masuk kubur itu dalam akhirat itu. Kenapa dikatakan kubur awal dari perjalanan akhirat, tapi akhir dari perjalanan dunia itu kubur. Makanya antara dunia dan akhirat, begitu kita masuk ke kuburan ada barjah. Apa orang benar alam barjah. Sekarang alam barjah itu alam kubur, bukan. Alam kubur dalam kubur. Nah kalau alam barjah katanya pemisah. Jadi arti kata barjah adalah pemisah antara dunia dan akhirat. Ini adalah alam barjah, alam pemisah. Kita masih hidup ada dunia, mayat yang dikubur di alam barjah, di alam akhirat. Nah, antara dunia dan akhirat ada barjah, itu baru di kuburan. Jadi barjah ini ketebalannya wallahu a'lam bishawab. Berapa tebalan barjah, berapa tebalan dinding pemisah. Jadi kalau dia dikatakan dia menerawang karena dari keturunan, nah, dalam satu penjelasan pernah ada orang menjelaskan bahwa adanya dikatakan jin nasab, jin keturunan. Karena mungkin leluhur dia, kakak nenek dia dalam mempelajari suatu ilmu kerjasama dengan jin. Itu ya, ada. Saya sebutkan ini. Kalau yang cukup saya indigo aja tuh saya dipastikan dia terkena dengan jenazah. Nah, indigo kita sumber 3, sumber patokan kita 3. Kalau orang itu rajin baca Quran, orang itu rajin zikir, orang itu rajin ibadah, dia bisa melihat, dia bisa menerawang dunia gaib. Insya Allah tuh nur cahaya Allah yang memandang, nur cahaya Allah yang menembus. Kenapa? Dalam Quran dikatakan kalau engkau sudah mengenalku secara utuh kata Allah, apa yang kau lihat aku yang melihat, apa yang kau dengar aku yang mendengar, apa yang kau ucapkan aku yang berucap, kata Allah. Kalau indigo lihat dulu orangnya. Sekarang ada indigo orang kafir ya, Iya sih. nah Boleh beli. aduh Aman jati. iya. Nah, sekarang seorang kafir bisa melihat
dia baca Quran kagak, sholat kagak, jikir ada jin jelas kan. Kata Ustadz Abdul Somad, indigo harus diruqyah karena di matanya nempel jin yang melihat alam gaib. Abdul Somad mengatakan seperti itu. Atas apakah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Wa Muhammad ala ali Muhammad. wa ala ali Muhammad. Barakallahu li wa lakum. Barakallahu li wa lakum Bil Qur'anil azim. bil Qur'anil azim Wa nafa'ani wa nafa'ani wa iyyakum wa iyyakum lima fihi minal ayati minal ayati wa dzikril hakim. wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wasyami'ul alim. Wasyami'ul alim. Wa qur rabbil fir warham wa anta khairur rahimin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.